Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pelajaran daripada ekspor impor. Adapun yang menjadi elemen kompetensi daripada mata kuliah ini adalah yang pertama itu mengenali perbedaan-perbedaan di antara international business dan domestic business. Yang kedua, menentukan kekuatan-kekuatan lingkungan yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan, maupun kekuatan-kekuatan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Satu, mendefinisikan daripada bisnis ekspor impor. Ekspor itu artinya adalah mengirimkan barang keluar dari perbatasan negara dengan tujuan untuk menjualnya di negara lain, another country. Sebaliknya, import adalah membawa barang-barang keluar dari negara. Saya ulangi, importir adalah membawa barang-barang masuk ke dalam negaramu dari negara lain dengan tujuan untuk dijual. Eksportir dapat dibagi dalam dua bagian utama. Yang pertama adalah direct exporting, yaitu ekspor langsung, eksportir langsung. Yang kedua adalah indirect exporting atau eksportir tidak langsung. Direct exporting atau eksportir langsung adalah aktivitas bisnis yang terjadi di antara eksportir dan importir without the intervention of a third party, tanpa ada intervensi dari pihak ketiga. Pilihan ini adalah baik bagi sebuah bisnis yang sudah eksis, yang mencari jalan untuk expand, memperluas their operation, operasi perusahaan mereka, yaitu ke luar negeri, atau mencari pasar dari penjualan barang-barang mereka ke luar negeri. Yang kedua adalah indirect exporting atau eksportir tidak langsung. Indirect exporting ini lebih simple daripada direct exporting. Ada indirect exporting ini yaitu perusahaan itu mengirimkan barang-barang ke luar negeri dengan beberapa perantara, dengan peran atau bantuan dari beberapa perantara, various intermediaries, in the producer country, di negara produsen. Indirect exporting ini tidak membutuhkan banyak keahlian atau pengeluaran uang yang besar. Dan jenis dari eksportir ini digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang baru terjun ke dunia ekspor atau perusahaan-perusahaan yang baru akan melakukan ekspor untuk perusahaan atau produk-produknya. Indirect exportir ini dapat termasuk juga penggunaan daripada export management company, yaitu perusahaan manajemen ekspor atau sering disebut dengan istilahnya piggyback exporting, yaitu dukungan ekspor atau perusahaan pendukung ekspor. Export management company
adalah sebuah perusahaan perorangan yang berlokasi di Indonesia yang melayani atau bertindak sebagai departemen ekspor untuk beberapa perusahaan atau pabrikan. Mereka menerima dan melakukan transaksi bisnis ekspor untuk kepentingan klien mereka. Menggunakan sebuah export management company adalah sangat membantu atau menolong ketika kamu masih baru atau baru memulai untuk mengekspor barang-barang dari perusahaanmu. Atau kamu atau perusahaanmu tidak mempunyai seorang distributor ataupun seorang agent di luar negeri, foreign countries. Sebuah export management company adalah perusahaan yang independen, di mana mereka bertindak sebagai departemen sales export, yaitu departemen penjualan ekspor eksklusif untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru atau disebut juga non-competing manufacturer. Mereka bekerja untuk beberapa perusahaan atau pabrikan di negara Amerika, dan mereka bekerja keras untuk mengembangkan sebuah bisnis ekspor yang sukses. Sebuah export management company berfungsi di pasar luar negeri sebagai sebuah atau seorang sales representative atau agent eksklusif untuk perusahaan-perusahaan di pasar Amerika atau in the US market. Sebuah export management company biasanya menggunakan sebuah perjanjian formal yang mana mereka menyebutnya sebagai the principal, yaitu sebagai sebuah perjanjian untuk memanage ekspor dari barang-barang perusahaan mereka. Jika kamu tertarik, jika perusahaanmu tertarik untuk menjadi direct exporting atau eksportir langsung, maka kamu bisa memilih salah satu dari 3 bentuk yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah menggunakan seorang agent. Seorang agent itu adalah sebuah perusahaan yang bertindak sebagai perantara, tetapi tidak sama dengan export management company. Mereka tidak boleh memberikan nama pada produk-produk perusahaanmu. Kemudian kamu dapat menunjuk seorang agent di setiap pasar atau setiap negara, dan agent tersebut dapat menerima order, kemudian melakukan pembayaran terhadap pembelian yang terjadi antara perusahaanmu dan customermu di negara lain. Yang kedua adalah menunjuk seorang distributor. Kamu dapat menunjuk seorang distributor di negara lain yang akan melakukan pembelian, kemudian memberikan nama atau merek terhadap produk-produkmu dan melayani customermu untuk kepentinganmu. Bentuk yang ketiga adalah mempersiapkan sebuah sales office di luar negeri. Kamu dan perusahaanmu dapat bergerak ke negara lain, misalnya dengan menyewa sebuah gudang atau mempersiapkan sebuah kantor penjualan atau sales office yang akan mendistribusikan barang-barangmu kepada customermu di luar negeri. Pada hakikatnya, kamu melakukan ekspor kepada perusahaanmu sendiri yang berada di luar negeri.